Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khairan mursali li khairi ummatin bi khairi milali. Fa afdalus salati wassalami ala Muhammadin sahbatil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim, inna fatahna laka fathan mubina. Sadaqallahul azim. Jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan berjumpa dengan Ramadan, bulan kemenangan, bulan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kita hari ini insyaallah dalam dua sesi, muqaddimah sebelum zuhur dan nanti kita insyaallah akan lanjutkan setelah zuhur sebagaimana yang sudah dirancang oleh pengurus, bahwa kita akan berdiskusi tentang kemenangan-kemenangan yang Allah Ta'ala berikan pada sahabat Rabi Ajma'in sehingga masuk Islamnya dua negara adidaya besar, yakni Persia dan Romawi. Hadirin jemaah zuhur rahimakumullah. Pada dasarnya ada dua sebab penting kemenangan-kemenangan sejak Badar sampai seterusnya hingga hari ini juga sebenarnya. Pertama adalah Nusratullah, itu yang pasti, pertolongan Allah. Dari mana para sahabat mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala ini? Allah Ta'ala sebutkan 3 poin dalam Al-Quranul Karim. Bala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tentulah, pastilah, bila kalian sabar, takwa, maka tipu daya mereka tidak akan berpengaruh sedikit kepada kalian. Itu 1 dan 2, sabar, takwa. Yang kedua adalah idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, jadi istighatsah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 poin ini adalah yang menjadikan turunnya pertolongan Allah: sabar, takwa, dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sejak Badar, kemudian Uhud, kemudian Khandaq, dan seterusnya. Itu sebab kemenangan-kemenangan yang Allah Ta'ala berikan. Yang poin pertama yaitu pertolongan Allah yang Allah berikan dengan 3 syarat tadi. Sehingga tatkala 3 syarat ini dilanggar, maka Allah Ta'ala cabut juga, walaupun di situ ada Rasulullah SAW sekalipun. Jadi di awal-awal perang Uhud yang kita sudah sama-sama sering mendengar mungkin, bahwa tatkala hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum wa tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah. Tatkala lemah semangat, tidak sabar lagi, terjadi perselisihan, kemudian tidak ada ketaatan dan mulai tergiur dengan dunia, maka walaupun di situ ada Rasulullah SAW, ada sahabat Abu Bakar, Umar, dan lain-lain, Allah Ta'ala cabut pertolongan. Ini poin pentingnya. Kapan Allah turunkan pertolongan dan kapan Allah Ta'ala cabut pertolongan. Dan ini berlaku bukan hanya untuk sahabat, untuk Rasulullah SAW, tapi berlaku untuk umat Islam sampai hari kiamat. Itu sebab hakiki atau sebab batin, sebab spiritual, yakni pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab kedua adalah sebab takbir, yakni bagusnya pengaturan. Bagusnya pengaturan ini kita bisa bagi dalam 2 poin. Pertama adalah kualitas pribadi, yang kedua adalah kualitas manajemen atau pengaturan. Nah, untuk memantapkan lagi, saya akan bacakan bagaimana hal ini diakui oleh orang-orang non-muslim di zaman sahabat radhiyallahu ajma'in. Jadi tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan demi pasukan demi pasukan ke arah Persia. Nah, mungkin kita perlu mengenal sedikit Persia ini. Jadi di muka bumi ini belum pernah ada kekuasaan yang lamanya melebihi Persia.
Eropa ada berapa tahun? Ada 1000 tahun? Belum ada. Amerika sekitar 700 tahun. Persia ini berkuasa 5000 tahun. Sejak zaman nabi-nabi terdahulu, itu Persia sudah ada dan sudah berkuasa. Betapa sangat kuat, sangat solid, dan berbagai macam kehebatan yang dia miliki. Romawi belakangan, Persia ini paling tua, 5000 tahun. Banyak hal luar biasa dalam kerajaan Persia ini, karena memang sudah sangat lama. Tapi akhirnya terdesak juga. Nah, ini kita baca pengakuan Raja Persia dan Kaisar Cina. Tatkala Yazdajir, Raja Persia, sudah terdesak, maka mengirimkan surat pada Kaisar Cina minta pertolongan. Maka Kaisar Cina menjawab, sudah selayaknya negara bertetangga saling bantu. Apalagi ini ada serangan yang akan melumpuhkan kalian. Tapi sebelum saya kirim bantuan, saya ingin mendengarkan bagaimana mereka bisa mengalahkan kalian. Sedangkan kalian sebutkan jumlah mereka gak banyak, kalian lebih banyak. Maka kata utusan ini, salni amma ahbabta, apa yang kau ingin tahu tentang pasukan itu? Maka Kaisar Cina bertanya, pertama, apakah mereka menepati janji? Iya. Yang kedua, sebelum mereka berperang dengan kalian, apa yang mereka sampaikan? Mereka berikan 3 penawaran. Pertama, ngajak kami masuk Islam. Kalau kami masuk Islam sudah, kami gak diapa-apakan. Maknanya, para sahabat itu sama sekali bukan untuk mencaplok, bukan untuk ekspansi, untuk jadi penguasa wilayah Mekah. Memang ngajaknya masuk Islamnya ini. Kalau kami nggak terima, maka kami bayar upeti. Kalau tidak, ya berarti perang. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, fakaifa ta'atuhum umara'uhum, bagaimana ketaatan mereka? Maka utusan Persia menjawab, aku belum pernah melihat satu pasukan yang lebih taat pada pimpinan mereka daripada orang Arab ini. Kaisar bertanya lagi, apakah mereka punya hukum-hukum? Ini boleh, nggak boleh, kalau bahasa kita halal haram. Iya, mereka punya. Mereka konsisten nggak dengan hukum yang mereka sampaikan? Sangat. Yang haram mereka tinggalkan, yang halal mereka kerjakan. Udah cukup. Kata Kaisar, udah cukup keterangan kami, keteranganmu. Kalau memang mereka seperti itu, abadan, selamanya nggak mungkin mereka kalah. Kecuali mereka menerjang aturan mereka sendiri. Nasihat saya, kalau mereka seperti itu, udah kalian damai saja, gak usah berperang. Kalau saya mau mengirimkan pasukan, saya bisa kirim pasukan, ujungnya sudah di Merv, di Afghanistan, ekornya masih di kami, di Cina. Jaraknya kurang lebih 400 kilo. Bukan 400, 4000 kilo jarak dari ibu kota Cina sampai ke Merv itu. Bapak bisa bayangkan 4000 km berapa banyak pasukannya. Kata Kaisar, saya punya pasukan sebanyak itu, tapi kalau yang dihadapi pasukan kayak tadi, pasti itu kalah juga. Andaikan mereka punya jalan di tempat saya juga kalah. Udah, kalian damai saja. Itu nasihat Kaisar Cina setelah mendengar penuturan tentang sifat-sifat sahabat yang datang ke Persia tadi. Nah, jadi di sini kita simpulkan bahwa apa yang dimiliki oleh sahabat yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin dan lain-lainnya, itu gak lepas dari sifat-sifat baiknya. Yang di situ menurunkan pertolongan Allah, yang di situ menjadikan mereka sangat sulit dengan ketaatan yang mereka miliki di antara mereka. Ada maksud itu? Nah, kemudian ini mukadimah tentang kemenangan pasukan Islam. Kemudian tentang berita kemenangan. Jadi jauh sebelum Madain itu kota terbesar di Persia yang menjadi pusat semuanya, itu ditaklukkan dan Baitul Maqdis diserahkan. Jauh sebelum itu, dalam perang Khandaq,
tahun 5 Hijriah, di saat kondisi para sahabat dalam keadaan sangat kritis, serba kekurangan, makanan nggak ada, sampai yang kita sering dengar itu batu diikat ke perut saking laparnya. Mau perang gimana? Makanan nggak ada. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira pada Rasulullah SAW. Begitu beliau menghantam batu yang menghalangi penggalian parit, Rasulullah beritahukan dengan 3 hantaman tadi Allah taala tunjukkan 3 istana. Persia, Romawi, dan Hira di Yaman. Apa maknanya ya Rasulullah? Itu semua akan menjadi wilayah Islam. Menyebar kabar ini pada Yahudi dan munafikin, ketawa semua. Persia, Romawi, Hira akan takluk pada orang yang gak punya makanan gini. Dari mana ceritanya? Yang benar aja, makanan aja gak punya, senjata gak ada, pasukan pas-pasan, mau menang lawan Romawi, Persia, gak mungkin, kata mereka menertawakan. Tapi para sahabat yakin itu pasti terjadi, dan kemudian itu terjadi. Nah, insyaAllah kita sambung nanti setelah duhur, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.